Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya dalam tugas video. Di sini saya akan membahas yaitu konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Meli Juliani. Saya dari kelas MN21C dari Universitas Nusa Putra. Di dalam konsep dasar akuntansi manajemen ada beberapa materi, yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu pengertian biaya dan objek biaya. Biaya adalah kas atau nilai secara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang. Bagi organisasi, mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai manfaat tertentu berarti membuat perusahaan lebih efisien. Akan tetapi, biaya harus dikelola dengan strategis. Keunggulan kompetitif akan tercipta apabila perusahaan dapat menyediakan nilai bagi pelanggan yang sama besar atau lebih besar dengan biaya yang lebih rendah dari pesaingnya. Yang kedua yaitu ada objek biaya. Nah, objek biaya adalah tempat di mana biaya tersebut akan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, aktivitas, dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Misalnya objek biaya produk. Biaya langsung yang dapat dibebankan secara akurat pada masing-masing produk adalah biaya bahan baku maupun biaya buruh langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya yang dipakai secara bersama-sama untuk keseluruhan produk yang dihasilkan atau dijual perusahaan. Materi selanjutnya yaitu pembebanan biaya dan metode penelusuran. Pembebanan biaya secara akurat pada objek biaya sangat penting. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat yaitu dengan ketelusuran. Ketertelusuran atau traceability adalah kemampuan membedakan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Ketertelusuran berarti biaya dapat dibebankan dengan mudah dan akurat, sedangkan penelusuran atau tracing berarti pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. 3 metode pembebanan biaya. Yang pertama, penelusuran langsung adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Penelusuran ini sering dilakukan dengan pengamatan fisik. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat ditelusuri dengan akurat pada masing-masing objek lainnya. Yang kedua yaitu penelusuran penggerak adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Penelusuran penggerak bergantung pada faktor-faktor sebab akibat, yaitu penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Biaya pengidentifikasian penggerak dan penilaian kualitas dari hubungan sebab akibat jauh lebih besar dibandingkan dengan penelusuran langsung atau alokasi. Yang ketiga yaitu biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dibebankan pada objek-objek biaya, baik dengan menggunakan penelusuran langsung atau penggerak. Pembebanan biaya tidak langsung pada objek biaya disebut alokasi. Materi selanjutnya yaitu contoh-contoh topik alokasi biaya yang tidak akurat dalam akuntansi biaya. Yang pertama adalah sistem biaya pesanan, yang kedua sistem biaya proses, yang ketiga join cost, yang keempat alokasi biaya departemen penunjang, yang kelima perlakuan akuntansi untuk barang cacat. Materi selanjutnya yaitu harga pokok produk dan jasa. Harga pokok produk adalah biaya yang dibebankan pada produk yang memenuhi tujuan manajerial tertentu. Karena tujuan manajerial bisa berbeda-beda, definisi harga pokok produk pun bisa berbeda tergantung pada tujuan manajerial yang hendak dicapai. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi.
Perbedaan jasa terhadap barang yang utama dapat diidentifikasi dalam 4 dimensi, antara lain tidak terwujud, tidak tahan lama, tidak dapat dipisahkan, dan tidak terlalu sama. Selanjutnya yaitu laporan keuangan eksternal. Demi memenuhi kebutuhan eksternal, biaya-biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produk, sedangkan biaya penjualan dan administrasi dipandang sebagai biaya periode. Biaya produk yang melekat pada produk yang terjual diakui sebagai beban atau harga pokok penjualan pada laporan laba rugi. Biaya produksi yang melekat pada produk yang belum terjual dilaporkan sebagai persediaan di neraca. Materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing, karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Beban memiliki kategori fungsional utama, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Harga pokok penjualan adalah biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang melekat pada unit yang terjual. Harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang hanya dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Barang dalam proses terdiri dari semua unit yang telah diselesaikan sebagian dalam produksi pada titik waktu tertentu. Barang dalam proses awal terdiri atas unit yang diselesaikan sebagai dan telah ada pada awal periode. Barang dalam proses akhir terdiri atas unit barang yang ada pada akhir. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi manajemen dapat diklasifikasikan secara umum sebagai sistem berdasarkan fungsi dan sistem yang berdasarkan aktivitas. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan fungsi telah dikenal dari tahun 1900 dan masih digunakan secara luas dalam sektor manufaktur dan jasa. Sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas merupakan sistem yang lebih baru. Sistem biaya berdasarkan aktivitas digunakan secara luas dan pemanfaatannya semakin tinggi, khususnya di antara organisasi-organisasi yang memiliki beragam produk dan pelanggan, produk yang lebih rumit, siklus waktu produk yang lebih pendek, peningkatan prasyarat kualitas, dan tekanan persaingan yang ketat. Contoh sistem aktivitas ditemukan dalam industri medis, yaitu rumah sakit dan laboratorium medis, industri keuangan, bank dan bursa saham, industri transportasi, dan dalam semua jenis industri manufaktur atau seperti perusahaan elektronik dan mobil. Model manajemen berdasarkan fungsi dan aktivitas memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal menggambarkan bagaimana biaya dibebankan pada objek biaya seperti produk dan pelanggan. Dimensi horizontal memperhatikan bagaimana sistem mencoba memperbaiki efisiensi operasional dan mengendalikan biaya. Cukup sekian materi kali ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.